1 bulan sejak gerbang ditutup, nama Raka hanya jadi bisikan, lalu dilupakan. Warga kembali ke rutinitas lama. Bercocok tanam, memperbaiki jembatan dan menyapu halaman. Tapi ada yang berbeda, tidak ada tawa anak-anak di pagi hari. Tidak ada kumpulan bapak-bapak yang ngopi sambil debat kecil. Dan terutama, tidak ada satupun yang menyebut kata sungai. Bahkan ketika seseorang tenggelam seminggu lalu, seorang bocah bernama Aldi, tidak ada upacara. Tidak ada pencarian. Seolah tubuhnya memang, seharusnya, hilang di sana. Sungai tak lagi sekadar air, ia telah jadi bagian dari yang tidak boleh diucap. Pagi tanggal 30, kabut turun terlalu pekat. Pak Rojak, seorang nelayan, menemukan anak kecil berdiri sendiri di ujung dermaga. Seorang anak laki-laki, usia kira-kira 6 tahun, pakaian putih lusuh, tanpa alas kaki, tidak berkedip. Ia hanya berdiri menghadap ke sungai yang tenang seperti kaca. "Namamu siapa, Nak?" kata Pak Rojak. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk air. Pak Rojak membawa anak itu ke rumah RT dan ibu-ibu mencoba mengajaknya bicara, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari mulutnya. Anehnya, warga cepat merasa nyaman dengannya. Beberapa mulai menyebutnya Seno. Tapi tak tahu dari mana nama itu datang. Buningrum mencoba memotret anak itu dengan kamera ponsel. Hasilnya, hanya air, tidak ada anak. Setiap kali ponsel diarahkan, layar menampilkan anak tersebut. Tapi setelah diambil, kosong. Namun, pada satu fotonya, muncul pantulan wajah Raka di permukaan air. Mata Raka berdarah, mulutnya terbuka lebar. Desa akhirnya sepakat menempatkan anak itu di rumah kosong keluarga Raka, yang tak pernah disentuh sejak hilangnya Raka. Malam pertama. Lampu rumah menyala sendiri, jendela terbuka padahal terkunci. Dan seorang warga, Pak Jumari, yang lewat malam itu melihat dari celah tirai, anak itu tidak tidur, dia berdiri menghadap dinding, tangannya bergerak sendiri, menggambar sesuatu. Keesokan paginya, di dalam rumah ditemukan simbol lingkaran ganda, 2 mata di atas dan mulut besar di bawah. Yang digambar dengan darah kering. Tanggal 3 bulan berikutnya, ada kue ulang tahun di meja rumah Pak RT, padahal tak ada yang merayakan. Di atas kuenya tertulis, "Selamat ulang tahun Seno ke-99 tahun, padahal Seno baru muncul bulan lalu, dan tak ada yang mengaku menaruh kue itu." Ibu guru Desi membuka buku catatannya di ruang guru. Di dalamnya, terisi 1 halaman tulisan tangan rapi. Air adalah memori, dan memori adalah daging. Jika kau lupa seseorang, maka dia akan tumbuh di air. Dan tinta yang digunakan adalah darah segar. Secara misterius, nama-nama orang yang dulu pernah terlibat dengan sungai mulai menghilang dari catatan beserta dokumen semua terhapus. Dan ketika dicoba ditulis ulang, pulpen patah sendiri. Pensil patah 2. Bahkan mesin ketik mogok. Namun, saat seorang anak kecil menggambar nama itu di tanah dengan ranting, terdengar suara dari dalam tanah. Dalam satu malam, 10 warga mengalami mimpi yang sama. Mereka berdiri di pinggir sungai. Anak kecil itu berdiri di tengah air, airnya naik pelan-pelan hingga menutupi kepala. Tapi anak itu tetap bernapas. Kemudian dari belakangnya muncul sosok Raka, penuh luka, tubuhnya seperti digerogoti lumpur. Ia berkata, "Itu bukan anak. Dia adalah pengganti. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Jika ia masuk ke air, dunia tidak akan kembali." Setiap warga terbangun dengan leher basah oleh lumpur. Pak Darto, mantan kepala dusun, mencoba mengusir anak itu dengan air kelapa dan doa. Tapi air kelapa itu mendidih sendiri di ember. Dan Pak Darto ditemukan mati malam itu. Tubuhnya seperti dikorosi dari dalam, kulitnya berlubang seperti terbakar asam. Di dinding rumahnya tertulis 1 kalimat dengan kuku, "Jangan ganggu anak yang bukan dilahirkan." Tepat pukul 00, beberapa warga yang terjaga mendengar suara, bukan suara manusia, tapi suara kenangan. Tawa ibu, tangisan bayi, suara pertemuan dan suara kematian. Dan di antara itu semua, terdengar satu bisikan yang dikenal baik oleh semua, "Namaku Raka. Aku masih di sini. Jangan biarkan dia masuk ke air." Rumah keluarga Raka bukan sekadar bangunan tua.
Ia seperti tubuh yang ditinggalkan roh, masih berdetak meski ditinggal jiwa. Dindingnya berubah warna. Kayunya mengembun meski siang terik. Dan malam-malam tertentu, warga desa yang lewat akan mendengar tangisan bayi dari dalam rumah. Padahal tidak ada siapapun selain anak itu. Anak yang tak pernah tidur, anak yang tak pernah menangis, anak yang tak pernah tumbuh. Pak Herman, petugas arsip desa, menemukan jurnal Raka tergeletak di lantai ruang kantor desa. Basah, penuh lumpur, tapi masih utuh. Isinya berubah, halaman terakhir bukan lagi tulisan Raka, melainkan coretan baru yang tampak hidup, tinta masih basah, seakan baru ditulis saat itu juga. Di halaman ke-73 tertulis, rumah ini bukan bangunan. Rumah ini mulut. Ia menelan siapa saja yang mendekat. Dan memuntahkan kembali ke bentuk yang tidak sama. Jika kalian melihat cermin di rumah ini, jangan tatap terlalu lama, cermin itu tidak memantulkan kalian, tapi memanggil yang ingin menggantikan kalian. Guru Desi yang sebelumnya menghilang setelah masuk rumah Raka, akhirnya muncul kembali. Tapi bukan seperti sebelumnya, ia berjalan ke tengah lapangan dengan mata kosong, wajah pucat, dan rambut acak-acakan, tidak berbicara, tidak menjawab jika dipanggil. Yang lebih mengerikan, wajahnya sedikit berubah, garis rahangnya lebih lebar, gigi bagian bawah tampak lebih tajam, dan matanya seperti satu melihat ke atas, satu ke bawah. Saat diajak bicara oleh warga, ia hanya berbisik, rumah itu menyimpan bentuk, tapi siapapun yang keluar tidak lagi menjadi dirinya. Pak Parto, warga tua yang nekat masuk rumah Raka pada malam Jumat Kliwon, menemukan lubang baru di lantai ruang tengah, lubang itu tidak dalam. Tapi ia mengeluarkan suara. Bukan angin melainkan suara seseorang yang menangis pelan dan tertawa bersamaan. Di tepi lubang, tertulis, Raka tidur di bawah, tapi dia tidak sendiri, dia berbagi daging dengan rumah. Pak Parto muntah darah malam itu, dan matanya buta selama 2 hari. Ia mengaku melihat sesuatu di bawah rumah, sesuatu yang menggeliat, bertulang, dan sedang belajar berbicara. Warga yang tidur dekat rumah itu mulai bermimpi. Seorang ibu mencari anaknya yang berubah jadi air, bayi menangis dari dalam tanah, sebuah rumah yang merayap ke arah mereka, mengubah dirinya jadi pohon, lalu jadi ular, lalu jadi perempuan. Mimpi itu selalu berakhir sama. Mereka terbangun dengan bekas lumpur di kaki dan kamar mereka penuh bau amis seperti daging mentah. Malam ke-60 sejak ia muncul, anak itu berdiri di atap rumah Raka. Warga menyaksikan, tak satu pun berani mendekat, anak itu membuka mulut, dan dari dalam mulutnya keluar suara orang dewasa. Kami tidak tinggal di sungai, sungai hanyalah jalan, tapi rumah ini adalah tubuh, daging Raka cukup luas untuk kami semua, dan kalian semua akan dipanggil ke dalam, satu persatu, lewat pintu yang tidak pernah tertutup. Tangga spiral di ruang tengah semakin panjang. Minggu lalu hanya 10 anak tangga. Sekarang sudah lebih dari 50 dan dari bawah tangga, mulai terdengar nyanyian lirih, lagu Jawa lama, tapi dinyanyikan terbalik. Jika direkam dan diputar mundur, liriknya menjadi, namaku bukan Raka, tapi aku pakai tubuhnya. Setiap suara yang kalian lupakan, hidup di sini. Dan suara yang kalian abaikan, akan menggantikan suara kalian sendiri. 3 warga hilang setelah memasuki rumah itu. 1 minggu kemudian, mereka kembali, tapi tidak bisa bicara, tidak mengenali keluarga, tidak berkedip, dan hanya menatap cermin. Seolah sedang menunggu sesuatu, darah mereka berwarna gelap kehijauan, dan ketika diperiksa, sidik jari mereka berubah. Bukan hanya berubah, tapi sama persis dengan milik Raka, cermin di dalam rumah Raka, yang sebelumnya retak, kini utuh kembali. Anak itu duduk di depan cermin setiap malam, menatap lama, tersenyum, lalu tidur di lantai tanpa alas. Namun warga yang mengintip dari jendela melihat cermin itu tidak memantulkan tubuh anak itu, tapi memantulkan tubuh Raka, yang sedang menangis. Kayu pintu berubah tekstur, seperti kulit manusia. Dan ketika diketuk, rumah mengerang, atapnya merembes bukan air, tapi lendir bening seperti cairan tubuh, dan ketika dinding diketuk dari luar, terdengar ketukan balasan dari dalam, bukan ketukan keras, tapi berirama, seperti kode. Warga mulai menemukan 2 jenis jejak kaki. Jejak anak kecil, basah, telanjang. Dan jejak dewasa, kering, tapi tidak lengkap, jari-jarinya hanya 3. Jejak itu masuk ke rumah warga.
Dan setiap rumah yang didatangi jejak itu, penghuninya bermimpi tentang bayi dengan wajah orang tua, yang merangkak sambil menyanyikan. 1, 2, 3, masuk ke dalam dada. 4, 5, 6, tak bisa lagi pulang. 7, 8, 9, ibumu bukan lagi seorang ibu. Dalam jurnal Raka yang kini bertambah 1 halaman setiap malam, tertulis kalimat baru. Ada 1 ruang di rumah itu yang belum terbuka. Ruang di belakang cermin. Jika kalian membukanya, kalian tidak akan melihat ruangan. Kalian akan melihat asal kalian. Dan asal kalian tidak suci. Hari ke-73 sejak anak itu muncul dari sungai, pagi yang basah, kabut belum naik, dan di tengah lapangan desa, tanah mulai terbuka bukan seperti retakan gempa biasa, tapi seperti kulit yang merekah perlahan, perlahan. Lalu muncul lubang bundar, diameternya 3 meter. Menganga. Mengeluarkan uap hangat dan bau darah, tidak ada suara ledakan. Tidak ada longsoran. Hanya sebuah bisikan pelan, sudah waktunya. Warga mengelilinginya. Tak ada yang berani mendekat. Tapi semua merasakan hembusan hangat dari lubang itu, seperti napas dari dada raksasa yang tersembunyi. Pak Muji mencoba merekam suara lubang itu. Ketika diputar ulang, rekamannya berubah menjadi lagu pengantar tidur, dinyanyikan dengan suara anak-anak yang bersamaan, terdengar manis, tapi dinyanyikan terlalu lambat. Jika dipercepat, lagunya menjadi 1 tubuh, 1000 pintu. 1 mulut, semua masuk. Kalian pikir rumah berdiri. Padahal rumah merambat. Rian, pemuda berumur 18 tahun, tertarik untuk melihat lebih dekat. Ia membawa senter dan menunduk. Tapi tanah di pinggir lubang tergelincir, dan tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Tak ada suara teriakan, tak ada suara tubuh menghantam dasar. Warga panik. Tapi lubang terlalu gelap, dan tali yang diturunkan seperti ditelan. Selama 24 jam setelah Rian jatuh, burung tidak terbang di atas lubang, kucing dan anjing menghindari area itu, bahkan melolong malam-malam, awan selalu menggulung tepat di atasnya, membentuk pusaran, dan di malam harinya, 12 warga mengalami mimpi yang sama. Mereka berdiri di dasar lubang, di sekeliling mereka, dinding-dindingnya bukan tanah, tapi daging basah. Ada mata-mata kecil tumbuh dari permukaannya, dan di tengah, ada Rian, berdiri membelakangi mereka. Ketika didekati, Rian berbalik, dan tak memiliki wajah, hanya kulit licin, dan dari sana, keluar suara banyak orang, seperti paduan suara dari perutnya. Tepat 24 jam setelah jatuh, Rian muncul kembali di permukaan lubang, sekarang dangkal. Tubuhnya bersih, tak ada luka. Tapi matanya pucat keabu-abuan, pupilnya memanjang seperti reptil. Ia tidak berbicara selama 7 jam, hanya duduk di pinggir lubang menatap langit. Lalu menoleh ke Pak Lurah, dan berkata, bukan aku yang kembali. Tubuh ini dipinjam. Untuk berjalan. Untuk mencium udara kembali. Kami, bukan roh. Kami ingatan yang tertinggal di bawah tulang. Ibu Rian mencoba mendekat. Nak, kamu Rian, kan? Nak, tapi saat menyentuh tangan Rian, ia terlempar 2 meter ke belakang. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kejang. Lalu berbisik, dia ada 2. 1 di sini. 1 lagi, belum selesai dimakan. Sejak lubang itu muncul, binatang-binatang melahirkan anak cacat, bayi-bayi menangis bersamaan tepat jam 2.17 pagi, pohon beringin dekat sungai merontokkan daun, berdarah dan di tanah dekat lubang. Muncul simbol yang tidak digambar siapapun. Simbol itu menyerupai lingkaran dalam lingkaran, dengan 1 mata di tengah dan 2 garis menyerupai tulang rusuk. Pak Darto, yang dulu ahli aksara kuno, mengatakan, itu simbol Gria Alit. Rumah kecil. Dalam kepercayaan kuno, itu tanda bahwa sesuatu dari bawah tanah sedang diizinkan naik. Jurnal Raka, yang kini ditaruh di dalam lemari desa agar tak hilang, bertambah lagi 1 halaman. Halaman ke-108, bertuliskan, lubang ini bukan terbentuk, tapi tumbuh. Ia tumbuh dari ingatan orang-orang yang tidak mau mengingat, dari trauma yang dikubur, dari dosa yang ditolak. Dan kini ia menganga, menunggu kalian masuk. Atau menunggu kalian membesarkannya.
Anak misterius itu berdiri di bibir lubang, menatap ke dalam, lalu berkata, "Aku dengar suara ibu dari dalam, bukannya ibu sudah mati? Berarti, ini bukan ibu." Kemudian dia tersenyum, "Tapi aku ingin bertemu." Anak itu melompat ke dalam lubang, warga berteriak. Tapi tak ada suara jatuh. Hanya bisikan, "Terima kasih, sudah membuka pintu." 3 dukun tua diundang dari desa tetangga. Mereka mencoba menutup lubang dengan mantra air, api, dan garam. Namun saat membaca doa, salah satu dari mereka berhenti bicara, wajahnya kosong. Lalu dia menunjuk ke arah lubang, dan berkata, "Ini bukan tempat untuk dibungkam. Ini bukan tempat untuk dikurung. Kalian semua harus turun. Karena suara yang kalian buang, sedang menunggu tubuh kalian." Lalu dukun itu membuka bajunya, di dadanya tertulis simbol dari tanah. Dengan daging terbelah sendiri, seperti ukiran dari dalam tubuh. Wajah Rian kini berubah setiap malam. Malam pertama, wajahnya seperti bayi. Malam kedua, wajah Arga yaitu sahabat Raka yang dulu mati di sungai. Malam ketiga, wajah ibunya. Tapi matanya hitam penuh. Malam keempat, wajah yang tak dikenal siapapun, penuh luka, mata besar seperti ikan mati, dan senyum robek sampai telinga. Minggu kedua sejak kemunculan lubang. Lubang mulai menyusut, tapi sebelum benar-benar menutup, semua warga mendengar suara bersamaan langsung dalam kepala. "Kalian menyebut kami makhluk halus. Padahal kami hanya versi kalian yang tidak diinginkan. Rumah itu hanya satu dari kami. Tapi lubang akan selalu muncul di mana ada yang ditinggalkan. Terima kasih telah mengundang kami. Sekarang, undang yang berikutnya." Keesokan paginya lubang itu benar-benar hilang, tertutup rapi, seperti tidak pernah ada. Tapi di tengah lapangan, tertinggal bekas kaki, bukan kaki manusia. 3 jari, panjang, dan meninggalkan bekas bau amis. Dan satu lagi, jurnal Raka kini terkunci sendiri, tidak bisa dibuka. Tapi dari balik halamannya, terdengar detak pelan, seperti jantung yang berdenyut. Pagi itu, kabut dari sungai Tirta Langit lebih pekat dari biasanya. Jam 4.44 dini hari, warga yang tinggal dekat bantaran mendengar suara langkah kaki di atas lumpur, teratur, berat, tapi tidak menyeret. Pak Karim, petani tua yang insomnia, sedang duduk di serambi. Ia melihat bayangan seseorang muncul dari arah sungai. Bayangan itu tinggi, kurus, rambutnya menutupi wajah. Dan anehnya, tidak punya bayangan. Meski bulan masih tinggi, sosok itu tidak memantulkan apapun di tanah. Saat ia mendekat ke lampu jalan, warga yang melihatnya, membeku. Karena wajah itu, adalah Raka. Anak yang dulu dikorbankan, anak yang tubuhnya tak pernah ditemukan. Tapi ini, bukan Raka kecil. Ini Raka yang tumbuh dewasa. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Burina, ibu tiri Raka, pingsan saat melihatnya. Pak Lurah hanya bisa berbisik dalam hati, "Kalau itu benar Raka, kenapa tak ada satupun kita yang ingat ulang tahunnya?" Sejak sosok itu muncul, warga mulai kehilangan hal-hal kecil. Lupa nama anaknya sendiri, lupa letak rumah sendiri, lupa kata maaf, air, bahkan tubuh, dan setiap kali Raka berbicara, ada satu kata dalam kepala orang yang mendengarnya, yang hilang. Seperti dicabut paksa. Sore harinya, anak misterius dari rumah keluarga Raka muncul di depan rumah. Ia berdiri diam, melihat ke arah sosok itu. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Dan berkata, "Ayah, akhirnya kau kembali." Seketika itu, beberapa warga muntah. Seolah kata, "ayah," yang diucapkan anak itu membawa sesuatu yang busuk dan kaku, seseorang bahkan mimisan hanya karena mendengarnya. Jurnal Raka yang sebelumnya terkunci, kini terbuka sendiri. Halaman-halaman berisi tulisan baru. Halaman ke-123, "Aku tidak ingat siapa aku, tapi tubuh ini merindukan sesuatu. Aku merindukan rumah, meski rumah itu tak mengenaliku. Sungai mengajarkanku berjalan, tapi kenangan yang membentukku, bukanlah milikku." Di dalam rumah Raka,
Satu-satunya cermin besar yang dulunya retak ini bergetar tiap malam pukul 3, cermin memantulkan bukan ruangan, tapi permukaan sungai, dan dalam bayangan itu, terlihat anak kecil dan pria dewasa yang sama-sama memakai wajah Raka saat warga mencoba merekamnya. Cermin itu menjerit dan retak lagi, dan dinding sekitarnya mulai berlendir. Raka dalam versi dewasa itu kini tinggal di rumah kosong keluarganya. Tapi ia tidak tidur, tidak makan. Hanya duduk, memegang batu dari dasar sungai, dan menggambar simbol di lantai. Simbol-simbol itu bergerak pelan saat dilihat. Kadang menyerupai peta, kadang seperti urat nadi. Warga yang mengintip melihat Raka berbicara sendiri, dalam bahasa yang tidak dikenali. Namun saat direkam, dan diputar mundur, suara itu menjadi, "Aku bukan anak tunggal, aku kembaran dari suara. Kalian membunuh kenangan." Maka kenangan datang kembali dengan tubuh baru. Di ruang tengah rumah Raka, kursi tua yang dulu dipakai almarhum ayahnya, kini selalu menghadap ke arah luar. Setiap malam, kursi itu berpindah sendiri. Menghadap ke arah pintu. Seperti menunggu seseorang. Dan di bawah kursi, warga menemukan sepatu kulit yang sudah lama hilang. Sepatu milik Pak Harjo, ayah Raka, yang bunuh diri setahun lalu. Sepatu itu basah dan bergetar sendiri. Beberapa warga, tanpa sadar mengikuti Raka. Mereka berjalan ke sungai pada jam yang sama. Berdiri di pinggir, lalu bergumam pelan, seperti sedang melafal nama. Raka. Raka. Raka, tapi mereka tidak memanggilnya. Mereka mengulang namanya seperti mantra. Dan keesokan paginya, beberapa dari mereka tak mengenali wajah istri atau anak mereka sendiri. Wajah-wajah itu seolah terganti. Malam ketujuh sejak Raka muncul kembali, ia mulai membisikkan nama-nama. Di malam yang gelap, saat lewat depan rumah warga, ia akan berkata, "Ningsih, Anton, Pak De Imam, dan warga yang namanya disebut." Akan bangun tengah malam, berjalan ke rumah Raka, dan berdiri di terasnya selama 77 menit, tanpa suara dan tidak sadar. Mereka hanya berdiri, mendengar sesuatu dan kembali ke rumah tanpa ingat apapun. Malam ke-9. Pukul 1:11 pintu depan rumah Raka membuka sendiri tanpa ada angin dan tanpa suara. Dari dalamnya, muncul suara kaki banyak orang. Namun yang keluar hanya satu orang perempuan tua tidak dikenal siapapun. Memakai kebaya usang. Matanya putih, dan di keningnya, tertulis kata, "Pulang." Ia melihat Raka, dan berlutut lalu berkata, "Kau akhirnya bisa lahir." Halaman ke-134, tubuh ini tidak milikku. Tapi rasa rindu ini nyata. Setiap orang yang lupa siapa aku, membuka sedikit ruang dalam dirinya untuk aku masuk. Dan saat ruang itu cukup besar, kalian akan mengenal siapa aku sebenarnya. Bukan Raka, tapi rumah dari segala kehilangan. Warga kini menyadari, mereka tidak hanya lupa kata, mereka juga mulai lupa waktu. Jam rusak, kalender hilang dan matahari terbit dari arah yang salah. Raka berjalan ke sungai. Anak misterius mengikutinya, mereka berdiri bersebelahan dan bersama-sama berkata, "Kami bukan kembali, kami keluar dan belum selesai." Sosok yang menyerupai Arga muncul dari pohon beringin mati di bukit dekat sungai. Ia berbicara dalam mimpi banyak orang. Ia tahu rahasia mereka. Dan tubuhnya tidak memantulkan suara saat disentuh. Rumah mulai berdenyut. Dan seluruh desa akan menjadi satu tubuh baru. Di ujung bukit desa Tirta Langit, berdiri sebuah pohon beringin mati, tinggi, hitam, tak berdaun. Orang-orang menyebutnya beringin dagu retak. Konon, dulunya pohon itu tempat bunuh diri. Tapi kini, pohon itu menjadi rahim. Pukul 3:37 dini hari, pohon itu mengeluarkan sesuatu. Bukan lewat cabang, bukan dari akar. Tapi dari kulit batangnya sendiri, yang merekah seperti luka lama. Lendir hitam menetes. Dan dari dalamnya, turunlah sosok laki-laki telanjang, licin, pucat. Ia tidak jatuh, ia meluncur, seperti bayi yang dilahirkan. Tapi tubuhnya dewasa dan wajahnya adalah Arga. Warga mengenal wajah itu. Sahabat Raka yang dulu tenggelam, hilang saat badai besar. Mayatnya tak pernah ditemukan.
Tapi tubuh ini terlalu bersih, tak ada bekas luka. Tak ada jejak masa lalu. Hanya kulit yang kencang, pucat keabu-abuan dan, ia tidak berbicara, tapi orang-orang mendengar suaranya dalam mimpi. Seluruh warga mengalami mimpi yang sama malam itu. Mereka duduk di ruang tamu rumah masing-masing, tapi rumahnya bukan rumah mereka, dindingnya bernafas, lantainya berdenyut, di tengah ruangan, Arga berdiri tanpa suara. Tapi dari mulutnya keluar suara anak-anak kecil. Serempak, sudah waktunya tubuh itu tumbuh. Rumah akan memakai nama-nama kalian. Sungai akan menjadi urat. Dan jantungnya adalah pohon. Warga mencoba mendekati Arga, ia tidak lari, tidak menolak. Tapi setiap kali disentuh, tidak terdengar suara, tak ada suara kain bergesek, tak ada suara langkah kaki. Seolah tubuhnya tak memiliki gesekan dengan dunia, bahkan saat dilempar batu kecil, tidak ada bunyi, batu menyentuhnya, lalu jatuh ke tanah. Dan ketika diperiksa dari dekat, kulitnya memantulkan wajah orang lain, tapi bukan seperti cermin. Wajah yang muncul di kulitnya, adalah wajah yang orang itu wajah yang tidak ingin ingat. Beberapa warga mulai muncul tanda aneh di kulitnya, awalnya hanya gatal, lalu timbul ruam berbentuk lingkaran, tapi saat disentuh tanda itu panas, dan membentuk huruf-huruf kuno, seperti simbol kuno di zaman Majapahit yang hilang. Pak Lurah mengirimkan foto ke seorang pakar sejarah. Balasannya, itu bukan tulisan manusia, itu peta tubuh. Bukan tubuh makhluk hidup. Tapi tubuh sebuah tempat. Kalian tinggal di atas sesuatu yang mencoba, mengangkat wajahnya ke atas tanah. Satu demi satu rumah warga mulai menunjukkan keanehan. Kayu berubah tekstur seperti urat nadi, Cat mengelupas dan membentuk mata kecil yang bergerak, jendela menyempit sendiri. Pintu yang dulu tertutup, terbuka saat malam. Dan rumah-rumah tertentu mengeluarkan aroma amis seperti tubuh baru lahir. Di hari ketiga sejak kemunculan Arga, Raka berdiri di hadapan sahabat lamanya. Tidak ada yang bicara, dan dalam keheningan, terdengar suara dari dalam tanah. Kalian kembaran, tapi bukan darah, satu ingatan, satu tubuh, dua bentuk. Raka dan Arga berpegangan tangan, dan kulit mereka menyatu sejenak. Saat dilepas, di tanah tempat mereka berdiri, tumbuh daging, anak dari rumah tua itu, yang dulu memanggil Raka sebagai ayah. Melihat Arga ia langsung mundur 5 langkah, matanya melebar. Itu bukan Arga. Ia lalu menggambar sesuatu di dinding, lambang pohon beringin, dengan tubuh bayi tergantung di akar. Di malam ketujuh, Bulastri melahirkan anaknya yang keempat, persalinan lancar. Tapi bidan menjerit. Mata bayi ini, bukan mata bayi. Mata si bayi tajam. Abu-abu. Berkedip lambat, dan ketika membuka mulut, suara yang keluar bukan tangis. Tapi, Raka. Arga. Rumah. Tulang kami bangun dari kalian. Dan begitu itu terjadi, listrik di seluruh desa padam, langit berubah merah. Keesokan paginya, jalan utama desa berubah tekstur. Aspalnya lembek. Seperti daging segar setiap injakan, meninggalkan bekas kaki yang berdarah, warga panik, beberapa mulai berjalan tanpa tujuan. Mulut mereka mengulang kata, aku bukan tubuhku, dan di udara, ada bau susu basi dan logam panas. Halaman ke-145 muncul sendiri. Arga tidak kembali, Raka tidak lahir. Mereka adalah pecahan dari sesuatu yang lebih besar. Kami bukan manusia yang mati, tapi perasaan yang dibuang. Rumah-rumah kalian akan menjadi bagian dari tubuh kami, dan saat semuanya menyatu, kalian tidak akan tahu siapa yang di dalam, siapa yang di luar. Hari ke-10, Raka dan Arga berdiri di tengah sungai. Air tak menyentuh tubuh mereka. Di belakang mereka, rumah-rumah mulai saling menyambung, tembok ke tembok, dapur ke kamar tidur seperti membentuk satu tubuh besar. Dan dari tanah, jantung hitam mulai berdenyut perlahan. Anak kecil dari rumah tua berbisik, tubuh desa ini bukan dari kayu, tapi dari mereka yang kalian lupakan. Malam itu tidak dingin, tidak juga panas, hening sampai-sampai suara jangkrik pun lenyap. Jam-jam digital di seluruh rumah berhenti di angka 0000, tapi waktu tetap berjalan. Hanya saja tidak lagi diukur, langit berwarna biru tua keunguan, dan tidak ada bintang, seolah desa ini telah berpindah tempat. Atau bumi telah menolak bagian tanah ini.
Tepat tengah malam, warga yang masih sadar mendengar suara-suara dipanggil, tapi suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam kepala mereka, lembut, pelan. Tapi tidak bisa dilawan. Yusuf, Marni, Rohadi, Titin, satu persatu, 77 nama bergema. Dan setiap orang yang mendengar namanya, berdiri. Menangis pelan tapi tidak bisa berhenti. Lalu mereka berjalan ke arah sungai, tanpa alas kaki, tanpa membawa apapun, mata terbuka, tapi tidak melihat. Langkah manusia yang berjalan malam itu, tak menimbulkan suara langkah seperti bayangan. Mereka hanya melewati rumah, tanah, dan jalan yang kini berdenyut. Beberapa warga yang belum dipanggil mencoba menghentikan mereka. Tapi setiap kali disentuh, tubuh orang yang dipanggil menghilang sejenak, lalu muncul kembali 1 meter di depan. Seperti bayangan yang menolak disentuh. Rumah-rumah mulai menyatu satu sama lain, tembok dari kayu menjadi urat daging, jendela membentuk mata, atap berubah menjadi tulang rusuk. Setiap rumah kini memiliki denyut sendiri, pintu terbuka dan menutup perlahan, seperti sedang bernapas. Dari dalam salah satu rumah, terdengar suara, "Sudah cukup darah. Sekarang kita butuh ingatan." Di tepi sungai, Raka berdiri di sisi kiri. Arga di kanan. Dan anak dari rumah tua di tengah mereka. Mereka tidak berbicara dengan suara. Tapi langit bergetar setiap kali mulut mereka terbuka. Anak itu berkata, "Tubuh ini belum lengkap." Arga menjawab, "Mereka sudah datang." Raka menutup, yang tertinggal, harus memilih. Menjadi kulit. Atau menjadi mata. Hanya 11 warga yang belum dipanggil. Mereka bersembunyi di gudang tua dekat kebun karet. Setiap jam, salah satu dari mereka mengalami halusinasi, melihat bayangan ibunya, suaminya, anaknya, berdiri di jendela. Memanggil pelan. Dan jika diikuti, mereka tidak pernah kembali. Satu dari mereka, Bu Retno, berkata, "Aku tahu ini akhir. Tapi aku tak tahu, dari apa kita akan berakhir." Sungai Tirta Langit mengering, airnya menguap ke udara. Dan dari dasar sungai, muncul denyut hitam, tanah bergelombang seperti otot. Dan tubuh-tubuh yang berjalan masuk ke dasar sungai. Tidak tenggelam. Mereka larut, seperti cairan yang menyatu dalam darah. Tepat pukul 00.00, langit mengeluarkan suara retak seperti kaca yang patah. Awan terbelah, membentuk mata besar, yang menatap ke tengah desa. Lalu terdengar kalimat. "Kalian membangun rumah dari kesedihan. Maka rumah itu akan memakai kalian." Dan desa mulai menyusut, bukan secara fisik, tapi secara eksistensi. Peta digital tak lagi menunjukkan desa. Google Maps, lokasi tidak tersedia. Desa yang dulu telah keluar dari peta dunia. Halaman ke-161, kami bukan Raka. Bukan Arga. Bukan anak dari rumah itu. Kami adalah tubuh yang kalian ciptakan. Dari ingatan yang ditolak. Dari trauma yang dipeluk diam-diam. Malam ini adalah pemanggilan terakhir. Karena tubuh ini telah lengkap. Esok pagi. Langit tetap ungu. Rumah-rumah sudah tidak berdiri, tapi merambat seperti tumbuhan hidup. Sungai hilang. Hanya tersisa cekungan penuh, dan 11 orang yang selamat. Tidak lagi bicara. Tidak lagi makan. Mereka hanya duduk. Memandang ke arah tempat yang dulunya bernama Tirta Langit, dan dari udara, jika dilihat dengan drone, seluruh desa kini membentuk satu wajah, wajah yang menangis. Wajah yang tersenyum. Wajah yang memanggil.